Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Jadi di dalam ayat ini Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan setahun satu kali, yaitu sebulan. Jadi puasa ini Bapak-bapak diperintahkan Allah bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad, tapi Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah diperintahkan Allah juga. Sebagaimana kata Allah, "Aku memerintahkan puasa ini orang-orang terdahulu." Jadi orang-orang terdahulu ini berpuasa juga seperti Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi kalau kita puasa 1 tahun 1 bulan saja berpuasanya. Ini sangat besar manfaat kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh mubarakah ini. Kalau dari segi kesehatan, badan kita bisa menjadi sehat Pak, dengan kita berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, tiap hari kita makan, itu tiap hari usus kita menggiling makanan. Jadi bulan Ramadan ini diistirahatkan di siang harinya. Jadi kesehatan kita itu insya Allah kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga kita dilatih ihsan. Artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah ini mandang kita, walaupun kita tidak mandang Allah. Seperti kita sholat nih, kita kan tidak mandang Allah langsung nih, tapi kita yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Allah ciptakan kita, Allah ciptakan langit, bumi, gunung, semuanya ciptaan Allah. Setiap barang yang ada pasti ada yang membuatnya. Inilah di dalam bulan Ramadan ini kita belajar ihsan. Bulan Ramadan ini juga kita bagaimana kita beribadah puasa Ramadan ini, yakin sebenar-benarnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Bisa saja kita puasa ini Bapak-bapak, kalau kita mau bisa berbohong. Kita makan dalam kamar, orang tidak melihat, tidak ada orang melihat. Setelah itu kita keluar dari rumah kita, pura-pura kita lemah, orang buka kita buka juga. Bisa kita mulai. Tapi di sini namanya ibadah puasa ini ibadah sirri, ibadah antara kita dengan Allah saja yang mengetahui. Pantas di situ diperintahkan bukan orang Islam, tetapi orang yang beriman, orang yang yakin. Al-imanu tasdiqu biqalbi wa iqrar bil lisani wa a'malun bil arkan. Iman itu yakin di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan di dalam amal perbuatan. Jadi kalau kita mengaku diri kita beriman Pak, bukan hanya yakin kita sebutkan saya percaya dengan Allah, tapi juga kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, inilah di bulan Ramadan ini kita belajar ihsan, belajar yakin, sebenarnya yakin kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan ini
dirindukan surga, Pak. Dirindukan surga. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu musta'inu illal mafari. Talil Quran wa hafizul lisan wal mut'imatul ji'an wa sawma fi syahri Ramadan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Pasti kita semuanya rindu dengan surga. Tapi ini surga yang rindu kepada 4 orang golongan ini. Yang pertama, ya Bu, yang pertama talil Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Al-Quran huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk manusia untuk membeda yang hak dan yang batil. Ini Al-Quran, Pak. Al-Quran bukan sekedar dibaca. Memang Al-Quran kalau dibaca kita dapat pahala, tapi isi dari Al-Quran itu harus kita ketahui juga. Ya, apa isi Al-Quran itu? Di situ ada perintah, larangan, sejarah, sains, harus kita baca juga artinya. Contoh di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kita jangan meminum khamar, jangan mabuk-mabukan. Sekarang orang alhamdulillah dah jarang dah mabuk-mabukan. Tapi Pak, yang mewabah sekarang bukan mabuk-mabukan, Pak, tapi orang mabuk dengan narkoba. Narkoba. Jadi kemarin saya di LP, Pak, itu sekitar hampir 60-70% itu yang masuk itu orang yang terkena narkoba. Masih muda-muda, Pak, 17-18 tahun, ada yang 20 lebih tahun. Yang ibu-ibunya juga, yang remaja-remajanya. Kesian, Pak. Sebenarnya dia generasi bisa meneruskan perjuangan bangsa kita, bisa maju. Sekarang